tahun 2020 atau yang biasa disebut Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan peraturan dari berbagai sektor ketenagakerjaan dan bertujuan untuk memperbaiki investasi di Indonesia. Pada awalnya, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi jawaban bagi pemulihan ekonomi nasional yang merosot akibat pandemi COVID-19. Ditandai dengan banyaknya usaha yang mengalami kebangkrutan dan tingginya tingkat PHK. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan investasi sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan kemudahan untuk membuat usaha bagi UMKM dan perlindungan bagi mereka para pelaku UMKM serta perkoperasian. Banyak dari kalangan buruh menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut masih berupa rancangan undang-undang, kalangan buruh mengekspresikan bentuk penolakan mereka dengan melakukan mogok kerja. Lantas, apa itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Dalam Omnibus Law terdapat 3 RUU yang siap diundangkan. Pertama, rancangan undang-undang tentang cipta kerja. Yang kedua, tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian. Yang ketiga, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Omnibus Law, namun paling banyak menuai sorotan dan menjadi perbincangan publik lantaran terdapat pasal-pasal yang kurang tepat, sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif bagi para pekerja atau buruh. Adapun beberapa poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja, yaitu pertama, sistem kerja kontrak. Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja menyebut pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini membuat menipisnya kepastian kerja bagi buruh. Demikian juga perpanjangan PKWT yang kemudian diatur peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu praktik outsourcing meluas. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing hanya dapat dilakukan jika suatu pekerjaan terlepas dari kegiatan utama atau terlepas dari kegiatan produksi. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan batasan demikian. Akibatnya, praktik outsourcing diprediksi makin meluas. Ketiga, waktu kerja eksploitatif. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, batasan maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain akan berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur yang diterima juga tidak akan sebanding. Keempat, berkurangnya hak cuti dan istirahat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Dengan demikian, pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang telah bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Apalagi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, buruh dapat dikenakan wajib lembur. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghilangkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi buruh yang telah bekerja minimal selama 6 tahun. Yang terakhir, mudah mengalami PHK. Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan pasal 154A mengenai alasan pemutusan hubungan kerja. Salah satu alasannya yakni pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Selanjutnya adalah bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi asing atau para investor asing. Jadi tujuan utama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu
menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor asing. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya, dampak negatif dari dipermudahnya investasi asing masuk ke Indonesia akibat dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama yaitu ketergantungan ekonomi dengan negara lain. Seperti yang kita ketahui bahwa investasi asing adalah investasi yang berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu, besar kecilnya investasi asing sangat bergantung dengan kondisi ekonomi negara asal dan hubungan negara asal tersebut dengan negara Indonesia. Seperti contohnya investasi asing asal Singapura di Indonesia. Saat ini Singapura adalah salah satu mitra utama investasi Indonesia. Bahkan meskipun perekonomian Singapura cukup terpukul akibat pandemi, banyak perusahaan asal negeri tetangga tersebut yang tidak pergi dari Indonesia. Yang kedua, melemahkan nilai tukar rupiah dengan dolar. Meskipun investasi asing dapat meningkatkan devisa, investasi asing juga dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban perusahaan untuk mengirimkan dividen ke negara asal. Karena pembayaran dividen tersebut, banyak investor asing yang menjual rupiah yang mereka miliki dengan membeli dolar. Akibatnya permintaan dolar dan nilai tukar dolar terhadap rupiah menguat. Dampak tidak langsung dari hal ini adalah pengusaha dan pemerintah Indonesia akan semakin kesulitan mengimpor barang sebab dari sudut pandang Indonesia barang-barang impor akan lebih mahal. Yang ketiga, adanya eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan. Dengan banyaknya investasi asing yang bergerak di bidang penambangan sumber daya alam seperti Freeport, seringkali penambangan perusahaan-perusahaan seperti ini tidak diikuti dengan kepatuhan terhadap analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang tepat dan transparan. Akibatnya pencemaran lingkungan dan perusakan habitat sumber daya alam di mana-mana. RUU Cipta Kerja membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Undang-undang ini akan mendorong perbaikan kondisi iklim penanaman modal melalui investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. Salah satu pembahasan yang tercantum di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan bisnis. RUU diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta investasi, yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur mengenai ketenaga kerjaan. RUU ini membahas mengenai aturan jam kerja, pesangon, upah, serta mekanisme pekerja kontrak yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kepastian dan kualitas pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan RUU tersebut dapat menjadi solusi masalah pengangguran serta angkatan kerja baru yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. RUU Cipta Kerja mempermudah masuknya investasi, di mana selain penyerapan tenaga kerja dan kemudahan dalam mendirikan badan usaha maupun perusahaan, RUU Cipta Kerja juga memiliki tujuan positif lainnya untuk mempermudah peningkatan investasi di Indonesia. Dalam hal ini, target investasinya bukan hanya penanaman modal asing atau PMA, tapi juga penanaman modal dalam negeri atau PMDN.